Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mayu Sinau. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari dan nantinya apa yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab 1 tentang bangun datar ya. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar garis ya. Jadi yang ketinggalan videonya Pak Nurul, nanti Pak Nurul kasih linknya di pojokan ya. Jadi yang pertama kita pelajari adalah macam-macam garis ya, macam-macam garis. Sudah tahu ya garis ya, garis itu adalah kemarin di segi banyak adalah garis lurus atau yang bukan melengkung, itu namanya garis ya. Yang pertama adalah ruas garis. Nah, bisa kita lihat di gambarnya, ruas garis ya, itu dari titik yang sudah ditentukan ke titik yang sudah ditentukan. Misalkan mau lomba lari dari 0 ke 100 meter, itu namanya ruas garis karena sudah hanya garis 0 sampai 100 meter lah. Kalau di sini contohnya adalah A, B. Nah, cara penulisannya adalah AB, terus atasnya ada stripnya. Nah, itu dibaca adalah ruas garis AB ya. Lalu jangan lupa ya, ketika ruas garis itu, ketika menulis di simbolnya itu harus ada tanda garisnya di atasnya ya, itu namanya ruas garis. Nah, kemudian kita akan masuk ke garis. Berbeda antara ruas garis dan garis. Garis itu ya dibagi menjadi dua, garis horizontal dan garis vertikal. Jadi kalau garis itu memang misalkan berjalan dari jarak 15 ke 17 misalkan, tetapi sebenarnya jalur itu masih bisa memanjang ke dua arah itu, ke arah sebelumnya atau ke arah sebaliknya. Makanya bisa dilihat di perbedaannya. Ketika garis pasti ada tanda panahnya ya. Di situ di garis horizontal A ke B, A-nya masih ada tanda panah ke kiri dan B-nya masih ada tanda panah ke kanan. Artinya garis ini masih bisa diperpanjang lagi. Masih bisa ke kiri lagi, masih bisa ke kanan lagi. Nah, dalam penulisannya itu ditulis saja hurufnya. Misalkan itu AB ya AB, tidak perlu ada topinya, tidak perlu ada garis di atasnya ya. Itu dalam penyimbolan garis ya. Berbeda antara ya, perbedaannya antara ruas garis dan garis adalah di ujungnya kalau garis memiliki tanda panah yang artinya itu masih bisa diperpanjang lagi. Nah, sekarang garis vertikal. Kalau tadi horizontal adalah mendatar, sekarang vertikal adalah tegak lurus atau atas bawah ya, itu namanya garis vertikal. Nah, itu ada garis vertikal C ke D ya, atau CD. Nah, lihat ya, kalau garis itu pasti ada tanda panahnya. Nah, dalam penulisannya tinggal ditulis saja hurufnya CD ya, CD. Nah, itu dibaca dengan garis CD ya. Ketika ada soal seperti itu ya, CD berarti itu menandakan garis CD ya, garis C ke D. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, sinar garis ya. Sinar garis berbeda dengan ruas garis dan garis. Sinar garis ini seperti perpaduan ya. Sinar garis ini seperti perpaduan, bisa dilihat di gambarnya ya. E ke F ya, E ke F, tetapi di ujung F-nya ya, dari E-nya tidak ada tanda panahnya, tapi di F-nya ada tanda panahnya. Artinya E-nya itu tidak bisa diperpanjang lagi, tidak bisa diperpanjang ke belakang lagi, tetapi F-nya masih bisa diperpanjang lagi. Nah, maka dalam penulisannya ditulis hurufnya ya EF, lalu atasnya ada tanda panahnya. Itu menandakan bahwa ini adalah sinar garis
ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini EF, atasnya ada tanda panahnya, dibaca sinar garis EF. Lihat ya perbedaannya. Kalau sinar garis adalah perpaduan antara ruas garis dan garis, itu namanya sinar garis. Nah ini kalau sinar garis itu harus urut ya, berarti dari yang tidak ada panahnya ke ada panahnya, makanya yang itu adalah EF. Sekarang Pak Nurul kasih contoh, misalkan ada sinar garis seperti ini ya, simbolnya di sini adalah K, di sini adalah L ya. Nah itu cara penulisannya gimana? Cara penulisannya ingat ya tadi, dari yang tidak ada panahnya ke yang ada panahnya ya, dari yang tidak ada panahnya ke yang ada panahnya. Pak Nurul tulis di sini ya. Pak Nurul tulis, maka karena yang dari tidak ada adalah LK ya. Ini Pak Nurul salah nulis, harusnya adalah L ke K. Karena dari yang tidak ada tanda panahnya ke yang ada tanda panahnya, itu dibaca sinar garis LK ya. Ingat ada 3 ruas garis, garis dan sinar garis, itu macam-macam dari garis. Nah selanjutnya yang kedua kita akan belajar tentang garis sejajar, garis berpotongan dan garis berhimpit. Nah ada 3 ya, garis sejajar, berpotongan dan berhimpit. Yang pertama kita belajar adalah garis sejajar. Maksudnya sejajar apa? Nah contoh seperti ini, misalkan ya, ini tangannya Pak Nurul, ganti, susah nggak kelihatan. Nah sekarang jari ini 2 garis yang berbeda tetapi bentuknya sama, arahnya sama. Nah kalau ini bukan sejajar. Kenapa? Ini sejajar ya, ini sejajar. Kemudian kalau ini juga sejajar karena ketika ditarik masih sama. Nah yang tidak sejajar adalah seperti ini dan juga seperti ini, masih banyak lagi. Pokoknya kalau yang ketika ditarik garisnya nabrak berarti itu bukan sejajar ya. Nah contoh di sini ada garis 1 dan garis 2, kelihatan di situ ya. Kenapa itu sejajar? Karena ketika ditarik garisnya ke belakang atau ke depan itu tetap seperti itu saja, itu makanya disebut dengan sejajar. Maka kesimpulannya adalah garis 1 sejajar dengan garis 2. Nah sekarang ada garis 3 dan garis 4, bisa kita lihat ya. Nah ketika ini ditarik ke belakang atau ke depan, garisnya tetap sama, jaraknya tetap sama, maka garis 3 sejajar dengan garis 4 ya. Ingat kalau sejajar itu mau ditarik garisnya kemanapun sesuai arahnya, itu jaraknya tetap sama, bentuknya tetap sama ya. Itu yang dinamakan dengan sejajar. Ingat kalau ketika ditarik garisnya kok malah nabrak, itu bukan garis sejajar namanya. Nah kemudian yang kedua adalah garis berpotongan. Maksudnya apa? Berpotongan, menggunting atau memotong. Berarti kegiatan menggunting atau memotong itu kan menabrakkan benda dengan benda. Nah contoh seperti ini, ada garis hitam dan garis merah, bentuknya seperti ini. Nah ketika garis merahnya kita tarik ke atas, ternyata berpotongan ya. Nah berbeda dengan sejajar. Sejajar mau ditarik kemanapun ya akan seperti itu. Ketika berpotongan ya, itu pasti ada titik potongnya. Misalkan lagi ini Pak Nurul, garis hitam mendatar, garis merah vertikal. Misalkan yang vertikal kita tarik, ternyata ada titik potongnya, ada titik temunya. Itulah yang dinamakan dengan garis berpotongan ya. Ada titik temunya atau ada titik potongnya, itu yang disebut dengan garis berpotongan. Contoh lagi, Pak Nurul punya garis M dan N, garis M dan N nya kita tarik, ternyata berpotongan, berarti ini disebut dengan garis berpotongan. Misalkan N nya diam, M nya ditarik, ternyata sama, ada perpotongan juga, maka ini yang namanya dengan garis berpotongan. Yang kesimpulannya terjadi titik potong ya atau titik temu, itu yang menandakan sebuah garis itu berpotongan, terjadi titik temu atau potong ya. Jelas ya. Jadi kalau sejajar itu ditarik kemanapun sama,
Kalau berpotongan ditarik salah satunya atau dua-duanya akan terjadi perpotongan. Sekarang garis berhimpit, yang namanya berhimpit apa? Berdekatan dan nempel kan, itu namanya berhimpit atau mendekati menempel. Jadi contoh, ada garis hitam dan garis merah seperti ini, kelihatannya satu garis tetapi ternyata ada dua garis. Kalau kita lihat ternyata ada dua garis, ada garis merah dan garis hitam. Dilihat dari manapun itu ada dua garis. Ini yang disebut dengan garis berhimpit. Walaupun mungkin ketika diteliti lagi itu ada jaraknya ya, tetapi itu mendekati menempel, itu yang disebut garis berhimpit ya. Berbeda dengan sejajar ya, kalau sejajar itu jauh ada jaraknya, kalau berhimpit itu hampir nempel. Nah, bukan nempel ujung dengan ujung ya, ujung dengan ujung itu bukan berhimpit. Berhimpit itu samping dengan sampingnya. Jadi di sini Pak Nurul punya contoh ya, garis P dan garis O. Nah, ternyata berhimpitnya bentuknya seperti ini, saling nempel. Nah, itu yang disebut dengan garis berhimpit. Ya, jadi harus bisa membedakan antara garis sejajar dan garis perpotongan ya. Nah, itu saja materi Pak Nurul pada kali ini. Nanti di minggu depan kita akan bahas lagi, tetapi lebih ke penerapannya. Nah, seperti biasa di videonya Pak Nurul pasti selalu ada latihan soal ya, pasti ada latihan soal. Nanti silakan dikerjakan. Ini ditulis dulu, ditulis, dipahami, biar ketika nanti mengerjakan soal latihannya sudah mudah. Nah, latihan soalnya adalah amatilah bangun datar di bawah ini, kemudian sebutkan hubungan antar garis yang ada di bangun datar tersebut. Nah, Pak Nurul punya bangun datar, ini namanya belah ketupat ya. Pak Guru contohkan dulu maksudnya gimana. Contoh, dari gambar ini kita cari yang hubungan antar garisnya itu yang mana. Misalkan ini garis A ke D dengan garis D ke G. Jadi Pak Nurul kasih contoh, garis D ke A ya, garis D ke A atau ruas garis D ke A itu berhimpit dengan ruas garis D ke G ya. Ruas garis DA berhimpit dengan ruas garis D ke G. Ingat ya, kalau berhimpit ada tanda panahnya di tengah-tengah, itu namanya berhimpit. Nah, sekarang sisanya nomor 2, 3, 4 dan 5 silahkan dicari di situ, yang sejajar yang mana, yang berpotongan yang mana, yang berhimpit yang mana ya, bisa dilihat di situ ya. Nah, itu saja. Nah, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ayo bangun channel ini, semoga kedepannya lebih baik lagi. Selamat mengerjakan, tertanda Pak Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.